orang yang selalu berzikir, ketika ada orang yang selalu tahajud, ketika ada orang yang selalu duha, bersedekah, berinfak, maka apa efeknya yang paling utama terhadap diri orang itu? Efek yang paling utamanya adalah perilakunya. Orang yang tahajud, duha, rajin bersedekah, rajin berinfak, selalu berzikir, maka otomatis yang pertama itu yang dirubah oleh Allah itu adalah perilakunya. Perilakunya menjadi baik. Perilakunya menjadi menyenangkan. Dia mulai hidup tenang, dia mulai hidup bahagia. Tetapi ketika hati dipenuhi dengan kotoran-kotoran sampah, perbuatan-perbuatan jahat, iri, dengki, sombong, suka memfitnah, suka menghasut, suka berbuat jahat, maka apa yang pertama berubah pada diri orang itu adalah perilakunya. Maka untuk itu Bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah, jangan jadikan hati kita tempat tumpukan-tumpukan sampah-sampah. Bapak-bapak sedang Jumat, yang berikutnya yang mau kami sampaikan kepada kita semua adalah ada satu kisah yang sangat menarik sekali, yang perlu kita ambil hikmahnya. Ada seorang dosen yang sedang memberikan kuliah kepada 100 orang mahasiswa di Universitas Kairo, Mesir. Dosen itu bilang kepada mahasiswanya, "Wahai mahasiswa-mahasiswaku, kamu saya kasih tugas selama 3 bulan untuk masuk kampung, keluar kampung, tinggal di dalam kampung, hidup bersama orang-orang kampung, membaur dengan masyarakat. Tetapi dengan catatan, kamu harus membawa 2 buah karung." Maka mahasiswa itu rebutlah mencari karung. Setelah mahasiswa itu berjalan, maka dosen lagi bilang, "Wahai mahasiswa, ketika kamu merasa sakit hati dengan seseorang, ingin berbuat jahat dengan seseorang, atau menzalimi orang, atau memfitnah orang, maka kamu ambillah kentang ini, kamu masukkan kepada kantung yang kiri. Kamu ambil kentang-kentang ini, kamu masukkan ke dalam karung yang kiri. Kemudian ketika kamu menolong orang, bersedekah, berimpak, kamu ambil pula kentang ini, masukkan ke dalam kantong yang kanan. Setelah 3 bulan, maka kamu kembali ke sini. Kantong ini tidak boleh kamu tinggalkan, tidak boleh kamu titip, kamu bawa kemana-mana." Demikian perintah sang dosen. Maka pergilah mahasiswa ini, masuk kampung, keluar kampung, tinggal di rumah masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Seluruh tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen itu dilakukan. Maka singkat cerita, setelah 3 bulan berakhir, maka dosen itu kembali ke kampusnya. Melihat 100 orang mahasiswa yang datang dengan berbagai-bagai gelagat, berbagai-bagai gaya, maka dosennya mulai tertawa. Maka mahasiswa bertanya, "Hai Pak dosen, kenapa tertawa?" "Saya melihat di antara kamu banyak kantong-kantong kiri kamu yang penuh, karung-karung kiri kamu yang penuh dengan kentang. Coba bawa ke sini." "Oh ya Pak dosen, kantong saya sudah hampir penuh. Baunya busuk, busuk sekali. Tetapi yang kantong kanannya yang berisi hanya sedikit saja. Coba lihat, bawa sini yang sedikit." Maka dibawalah. Singkat cerita Bapak-bapak sedang Jumat, maka seperti ini pula lah, kata dosen ini, orang yang selalu busuk hati, iri, dengki, dendam, suka menjatuhkan orang lain, suka menganiaya orang lain, maka setiap dia menganiaya orang lain, menjatuhkan orang lain, maka setiap itu pula lah dia memasukkan kentang ke dalam karung kirinya. Dan ingat, karung itu dibawa kemana-mana. Dan ingat, hari ini baru 3 bulan kamu membawa kentang, yang karung kamu sudah hampir penuh, tetapi karung itu sudah busuk baunya. Maka serentak hampir 60 orang mengatakan, "Busuk, kami tidak kuat Pak dosen." Maka seperti itulah orang-orang yang busuk hati.
Orang yang selalu iri, orang yang selalu dengki, orang yang selalu ingin menjatuhkan orang lain, orang yang selalu memfitnah orang lain, kata dosennya, dia ibaratnya membawa kantong, membawa karung yang berisi kentang busuk kemana-mana. Kentang itu selalu disandangnya. Disandangnya terus kentang itu, tidak ditinggalkannya. Kemana dia pergi dibawanya. Bapak-bapak sidang Jumat, apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita mempunyai menyimpan hati yang busuk, memasukkan sampah-sampah busuk ke dalam hati kita, maka itu selalu kita bawa kemana-mana setiap hari, selalu kita gendong setiap hari. Alangkah beratnya beban hati kita, bapak-bapak sedang Jumat. Alangkah beratnya beban hati kita membawa kebusukan-kebusukan setiap hari kemana-mana. Ke kedai dibawa, ke pasar dibawa, ke masjid dibawa, duduk bersama keluarga dibawa, kemana dibawa-bawa. Tumpukan kebusukan-kebusukan yang ada di hati kita selalu bawa kemana-mana. Alangkah beratnya beban itu. Maka tak salah orang tua kita bilang, sesungguhnya beban yang paling berat itu adalah beban yang ada di hati. Beban yang paling berat itu dalam hidup kalau hati punya beban. Beban yang paling berat itu dalam hidup kalau kebusukan-kebusukan itu menumpuk di hati kita, kita isi terus, kita bawa terus, lama-lama dia busuk. Maka tidak salah kalau sudah kentang-kentang itu busuk, maka keluarnya busuk. Maka orang yang berhati busuk, mulutnya pun busuk. Orang yang berhati busuk, banyak busuk dalam hatinya, pikirannya pun keluarnya busuk-busuk. Orang yang hatinya busuk, maka ucapannya, tingkahnya, keputusannya pun busuk. Maka lihatlah betapa banyak orang-orang yang berpikiran busuk hati di atas dunia ini yang kita lihat. Pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kentang-kentang busuk di hatinya, maka yang keluar pun keputusan-keputusan yang busuk. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi ada satu hikmah yang perlu kita ambil lagi. Ada seorang guru sufi, dimarahi oleh siswanya. Karena pada suatu kali terjadi perdebatan, pertengkaran, dimarahi oleh siswanya. Dihina, dihujat, dicaci maki guru ini. Padahal guru ini tidak bersalah. Tetapi siswa ini marah-marah terus pada guru ini. Tetapi sang guru tetap diam, tidak mau membalasnya. Kemudian setelah siswa ini pergi, datanglah siswa yang lain. Wahai guru, kenapa guru diam saja di hati-hati? Kenapa guru diam saja dibentak-bentak? Kenapa guru diam saja dimarah-marahi? Kenapa guru diam saja dicaci-caci? Saya tahu guru tidak bersalah. Yang salah adalah dia. Kenapa guru kok diam saja? Maka dijawab oleh gurunya, wahai muridku, ketika seseorang memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kamu, ketika seseorang memberikan sampah-sampah kepada kamu, dan kamu tidak mau menerima sampah itu, ketidakbaikan itu, maka saya bertanya kepada kamu, untuk siapakah sampah yang dia berikan itu? Maka dijawablah oleh muridnya, tentu kembali kepada orang yang memberi guru. Nah, begitulah kehidupan ini, kata guru. Ketika ada orang mau melemparkan sampah kepada kita, menghina kita, mencaci kita, menghujat kita, memfitnah kita, dan kita diam saja dan tidak mau menerimanya, kita terima dengan sabar, ikhlas, diam saja, tidak kembali membalas hujat dengan hujat, tidak kembali membalas caci dengan caci, tidak kembali membalas perkataan kotor dengan kotor, tapi kita diam dan tidak mau menerimanya. Maka kembalinya kepada siapa? Tentu kepada si penghujat, tentu kepada si penghina, tentu kepada si pencaci maki. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum faha. Setiap kebaikan itu kembali kepada diri kita, dan setiap kejahatan itu kembali kepada diri kita. Bapak-bapak sedang Jumat, alangkah bijaknya apa yang disampaikan oleh guru tadi. Inilah hikmah
Kenapa Allah selalu bilang innallaha ma'as-sabirin? Kenapa orang-orang sabar bersama Allah? Kenapa Nabi Muhammad itu sabar? Kenapa sahabat-sahabat itu sabar? Karena dia tidak mau menerima sampah-sampah yang dilemparkan orang kepadanya. Justru beruntunglah orang-orang yang dilempari dengan sampah, dengan hinaan, dengan caci makian. Kenapa beruntung? Di dalam itu terjadi transfer of amalan. Proses berpindahnya amalan. Ketika orang menghina kita, mencaci kita, menghujat kita, menfitnah kita. Dan itu proses amalannya ditransfer kepada kita. Amalan-amalan si penghina, si penghujat, si penfitnah, tukang adu domba ditransfer kepada kita. Kita dapat amalan. Sebaliknya, kalau amalan orang penghina, penghujat, penfitnah itu, tukang adu domba itu tidak ada, maka transfer of sin, transfer dari dosa berpindah. Apa yang dipindahkan? Dosa-dosa kita dipindahkan kepada tukang fitnah, tukang adu domba, tukang hujat, tukang caci maki. Maka beruntunglah orang-orang yang tidak mau menerima sampah-sampah dari orang lain. Oh, berat. Memang berat. Susah kok melaksanakannya, hanya bicara. Memang berat, memang susah. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan berat, dengan susah, maka disitulah tinggi nilai amalnya. Disitulah amalnya paling besar. Ketika kita tidak membalas cacian dengan cacian, hujatan dengan hujatan, perbuatan jahat dengan perbuatan jahat lagi, maka di sanalah proses transfer amalan orang-orang yang menghina, menghujat itu ditransfer kepada kita. Andai tidak ada amalannya, maka ditransfer dosa-dosa kita kepada dia. Satu sisi banyak untungnya. Maka tak salah Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pengupat, pencela, penghina. Celaka kata Allah. Kenapa celaka? Ya jawabannya yang sebentar ini. Penghupat, pencela, penghina, penfitnah, tukang adu domba, amalannya akan ditransfer kepada orang-orang yang dia fitnah, yang dia adu domba. Itu kata Allah. Makanya celaka. Maka bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah, jangan jadikan hati kita tempat-tempat menumpuknya sampah-sampah. Jangan jadikan hati kita tempat bersarangnya sampah-sampah. Dia akan merugikan diri kita, merugikan hati kita, merugikan amalan kita. Demikian saja. Semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faqtabiru ya ulil albab.